Pertempuran masih terus berlangsung di kaki Gunung Welirang. Prajurit-prajurit Majapahit maupun pasukan Gajah Biru sudah banyak yang roboh menjadi korban senjata lawan. Gajah Biru sendiri telah tewas akibat kerocokan genggaman Rawedeng dan teman-temannya. Tubuhnya tersungkur di tanah mencium debu peperangan. Tapi sebelum menemui ajalnya, Gajah Biru masih sempat melemparkan pedangnya hingga melukai pundak sang Ramapati. Parat Gajah Biru, Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Kora banyak. Iya, Gusti. Kalian selesaikan pertempuran ini. Aku tidak ingin melihat pasukan Gajah Biru terpisah. Musnahkan mereka semuanya. Bunuh kaum pemberontak itu. Dan ingat, bunuh juga keluarga Gajah Biru. Semuanya, Gusti. Ya, semuanya. Bunuh keluarga Gajah Biru sampai ke cintil-cintilnya. Ayo. Selesai berkata, sang Ramapati terhuyung-huyung, dan sebelum tubuhnya roboh, Rawedeng dan Rayuyu menyambarnya. Mereka lalu menggotong Ramapati ke tepi medan peperangan, mencari tempat yang aman. Rabanyek dan Rayuyu menunggu junjungan mereka yang terluka, sementara Rawedeng dan Rapangsa mengerahkan prajurit-prajuritnya. Dan mereka pun bergerak menuju tenda perkemahan keluarga Gajah Biru. Dan Paroang yang saat itu sedang dalam perjalanan kembali ke Randulangan, mendadak telinganya mendengar suara ribut-ribut di bawah lereng. Laki-laki tua itu menghentikan langkahnya. Dari jauh dia dapat melihat debu mengepul dan ratusan manusia saling baku hantam. Hutan besar di bawah sana. Pastilah terjadi pertempuran sengit. Iya. Mungkin saja Gajah Biru dan pasukannya terlibat. Baiklah. Aku akan melihatnya lebih dekat. Sementara itu, di bagian tepi medan peperangan sebelah barat, tampak Sakawuni masih bertarung melawan Rakyat Mandana. Semula Sakawuni tak ingin menggunakan jurus angin lengan seribunya, tapi karena serangan-serangan Rakyat Mandana semakin lama semakin berbahaya, maka mau tak mau, Sakawuni terpaksa menyiapkan jurus warisan kakeknya, almarhum Ki Sugata Brahma, dan dia segera melentingkan tubuhnya sejauh 3 batang tombak ke belakang. Mandana berhenti menyerang. Tangannya menyabet seorang prajurit Ramapati yang bermaksud menyergap dari arah samping. Prajurit itu segera roboh mendekap perutnya yang menyemprotkan darah segar. Mampus kau tikus piaraan Ramapati. Ayo Nini Sakawuni. Ayo kita lanjutkan lagi pertempuran kita. Sabar Rakyat Mandana. Selesai berkata, Sakawuni menutup kedua belah telinganya dengan kedua telapak tangannya. Kemudian dia mendengar suara angin menderu-deru dan makin lama makin kencang. Nah, Rakyat Mandana, aku sudah siap. Hati-hatilah. Sakawuni dengan menggenggam jurus-jurus angin lengan seribu terus memburu Rakyat Mandana. Rakyat Mandana terpaksa berlompatan ke sana kemari.
Dia pun pernah mendengar kehebatan jurus angin lengan 1000 dari prajurit-prajurit Majapahit. Sekarang dia harus bertarung dengan sangat berhati-hati. 2 kali dia berhasil lolos dari gempuran Sakawuni. Dan pada saat berikutnya, terdengar beberapa orang prajurit berteriak bahwa Gajah Biru telah gugur. Gajah Biru terbunuh. Akemandana menjadi gugup dan dia menjadi lengah. Pukulan angin lengan 1000 datang bertubi-tubi dan berhasil menghantam dadanya yang bidang. Tubuh Akemandana terpental jauh ke belakang. Perwira muda anak buah Gajah Biru itu masih berusaha bangkit. Usahanya gagal karena tubuhnya segera menjadi rusak binasa, terinjak-injak kaki kuda yang berlarian di tengah medan peperangan. Wuni, kau tidak apa-apa, Wuni? Aku terpaksa membunuhnya, Kakang. Akemandana seorang pendekar muda yang cukup tangguh. Iya, beginilah yang harus terjadi. Aku juga telah gagal menyelamatkan Gajah Biru. Rawedeng dan teman-temannya telah membunuhnya beramai-ramai. Gimana Paman Ramapati? Sudahlah, Wuni. Benar-benar kecewa. Paman Ramapati selalu memaksakan keinginannya pada orang lain. Dia tak sudi mendengar pertimbangan-pertimbanganku. Kabarnya dia terluka kena lemparan pedang Gajah Biru. Sekarang apa yang kita lakukan, Kakang? Nampaknya pasukan Majapahit akan segera dapat menguasai medan peperangan. Aku tidak akan turut campur lagi urusan ini. Aku muak terlibat peperangan seperti ini. Nampak seorang prajurit berlari-lari kecil ke arah tenda perkemahan keluarga Gajah Biru. Tenda perkemahan itu letaknya terlindung di bukit-bukit batu, agak jauh di atas kaki Gunung Welirang. Kedua orang istri Gajah Biru nampak sedih sekali mendengar berita gugurnya suami mereka tercinta. Sudahlah, Nyai. Sudahlah, Nyai. Ini sudah menjadi suratan takdir dari Maha Kuasa. Kakang Gajah Biru telah gugur di medan peperangan untuk membela keyakinan beliau sebagai prajurit yang baik. Nyai, sekarang apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan, Nyai? Kau sebagai istri yang lebih tua, harapnya bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kaulah pimpinan keluarga Kakang Gajah Biru sekarang. Katakanlah, Nyai, apakah kita sebaiknya melarikan diri? Kita tunggu saja perkembangannya, Nyai. Oh, celaka, Nyai. Celaka. Mereka datang kemari. Lihat, Nyai. Rawedeng dan prajurit-prajuritnya datang kemari. Istri tua Gajah Biru melompat keluar tenda. Matanya segera menangkap sosok tubuh Rawedeng, Rapangsa, dan sekitar 20 prajurit yang bergegas menghampiri tenda. Istri tua Gajah Biru buru-buru meloloskan pedang yang tergantung di dinding tenda. Kau tunggu di sini, Nyai. Jagalah putra-putrimu. Biar aku yang akan menyusul mereka. Istri tua Gajah Biru melompat meninggalkan tenda perkemahan. Setelah beberapa kali menyelip di antara batu-batuan bukit, wanita itu pun segera berpapasan dengan Rawedeng dan anak buahnya. Rawedeng tidak senang melihat sikap istri tua Gajah Biru yang mencegat langkah-langkahnya dengan berkacak pinggang. Apa kau juga seorang prajurit pemberontak? Minggirlah sebelum kami menerjang dan melumatkan tubuhmu. Kalian hendak kemana? Kau tidak perlu tahu kami hendak kemana. Cepat minggir. Jangan sok jago. Ini medan perang. Kami dapat membunuh siapa saja sesuka hati kami. Aku tidak akan membiarkan kalian melewati jalan setapak ini. Perempuan Edia,
Apa kau sudah bosan hidup? Medan perang ada di sana, di kaki bukit, bukan di sini tempat mengadu kesaktian. Perempuan ini pandai bicara, Rawaden. Hei, siapa kau ini? Hah? Apa kau tidak dapat mengenali kami? Aku adalah istri tua Kakang Gajah Biru, dan kalian pastilah sesungguh-sesungguh Ramapati. Jadi kau istri tua Gajah Biru ya? Ketahuilah, suamimu itu sekarang sudah binasa di tangan kami. Kalau kau ingin melihatnya, mayatnya ada di sana. Dia tergeletak di tengah-tengah medan perang. Tapi mungkin sekarang kau tidak akan bisa mengenali rupanya lagi. Hei, perempuan bodoh. Kalau kau ingin menuntut balas atas kematian suamimu, sebaiknya lakukan saja niatmu itu. Percuma kau menghadapi kami. Prajurit-prajurit suamimu juga sudah kocar kacir. Sebentar lagi mereka semua akan kami tumpas. Kau tidak perlu menggertak. Tak ada ceritanya istri Gajah Biru takut kena gertak. Hayo, pergi. Enyahlah dari tempat ini. Kurang aja. Kau betul-betul perempuan bodoh. Saudara bangsa, tidak ada gunanya kita melayani adu mulut. Cepat, bereskan perempuan ini. Dan setelah itu, kita periksa tenda perkemahan di atas sana. Ayo. Bangsa, Rawadeng dan 5 orang prajurit segera menyergap. Istri tua Gajah Biru berkelip ke samping. Nampaknya dia pernah juga mempelajari ilmu kanuragan, karena gerakannya tidak lamban dan cukup terarah. Tapi apalah artinya perlawanan seorang wanita seperti istri tua Gajah Biru? Rawadeng terus merangsek, dan akhirnya pedang berhasil membobol perut istri tua Gajah Biru. Wanita itu menjerit, dan sebelum roboh, dia sempat berteriak nyaring. Kakang Gajah Biru, aku akan segera menyusulmu, Kakang. Aku akan menyusulmu. Ya, cukup. Dasar perempuan bodoh. Dia memilih mati rupanya. Cukup, Rapangsa. Kita tidak punya banyak waktu. Sekarang kita naik ke sana. Lihat, itu pasti tenda perkemahan keluarga Gajah Biru. Sebaiknya kita berpencar, Rawadeng. Benar, kita berpencar. Aku akan membawa 10 prajurit menyergap dari arah depan. Dan kau Rapangsa, bawalah sisanya untuk menyergap dari belakang tenda. Ayo kita berangkat. Rapangsa segera bergerak bersama 10 prajurit memutari jajaran pohon-pohon cemara dewa yang tumbuh di sepanjang lereng. Sementara itu Rawadeng dan 10 prajurit yang lain bergegas melangkah mendekati tenda perkemahan keluarga Gajah Biru dari arah depan. Rawadeng memerintahkan anak buahnya agar tidak ribut-ribut ketika mereka sudah tiba di depan tenda. Rawadeng segera menarik kembali pedangnya untuk menyingkapkan tenda. Rawadeng menyeringai begitu melihat siapa yang berada di dalam tenda. Dia melihat seorang wanita sedang mendekap 3 orang bocah. Salah seorang di antaranya masih bayi. Dialah istri Gajah Biru dan ketiga orang putra-putrinya. Cuk, diamlah sayang. Diamlah. Jangan takut lagi. Kalian bertiga tidak perlu takut, karena kita tidak pernah melakukan kesalahan apa-apa. Diam, sayang. Diamlah manis. Kaukah Nyai Gajah Biru? Kaukah istri Gajah Biru? Ya, aku istri Kakang Gajah Biru. Kalian mau apa? Kau pasti sudah tahu siapa aku, bukan? Namaku Rawadeng. Oh ya? Aku pernah mendengar nama itu. Bukankah kau tinggal bersama Gusti Ramapati? Iya,
Aku salah seorang anak angkat beliau. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, Rawedeng? Di sini tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Di sini tidak ada orang yang bertempur. Ketahuilah, Nyai, suamimu sudah binasa di tangan kami. Kau tahu apa artinya itu, bukan? Suamimu telah kalah perang. Aku sudah mendengar berita itu. Sayang sekali. Mengapa kau menjadi istri seorang pemberontak? Suamiku bukan seorang pemberontak. Gajah Biru pemberontak. Pimpinan pemberontak. Dia dan anak buahnya bermaksud memberontak terhadap pemerintah Majapahit. Kau hanya orang bawahan, Rawedeng. Kau tidak akan tahu rahasia yang menyelubungi peristiwa berdarah ini. Kakang Gajah Biru tidak pernah punya niat untuk memberontak terhadap pemerintah Majapahit. Tapi kalian dan komplotan kalian telah membuat perangkap yang sangat licik. Kalian tukang mengadu domba. Kalian tukang fitnah, tukang kasak kusuk. Kalian ingin menjegal Gusti Lembu Sora. Itulah yang tidak dapat kami terima. Tutup mulutmu. Tutup. Perempuan. Tahu apa kamu? Baiklah. Sekarang apa yang akan kau lakukan terhadap diri kami, Rawedeng? Bagus. Aku pun tak sudi berpanjang lebar. Nah, lihat. Lihat, Nyai Gajah Biru. Inilah yang akan kulakukan. Tangan Rawedeng terangkat. Kemudian pedangnya berkelebat menyambar tubuh anak Gajah Biru yang duduk merapat dinding tenda. Istri Gajah Biru menjerit melihat darah muncrat membasahi dinding tenda. Rawedeng kembali membabatkan pedangnya. Korban yang kedua pun menyusul, roboh bergulingan. Rawedeng mengamuk dalam tenda bagaikan orang kesetanan. Akhirnya istri Gajah Biru pun terjajar sambil mendekap luka-lukanya. Sementara bayinya sudah lebih dulu menjadi korban. Mampus kau! Susulah suamimu, hai wanita jahanam. Rawedeng, Ya, bagaimana hasilnya? Kau sudah membereskan mereka semua? aku tidak mau kerja tanggung-tanggung Rabangsa. Lihatlah, keluarga Gajah Biru telah binasa di tanganku. Kau betul-betul membasmi mereka sampai ke cindir-cindirnya. Iya, demikianlah perintah Gusti Ramapati. Maka demikianlah, keluarga Gajah Biru tumpes tapis. Tak seorang pun tinggal hidup. Rawedeng telah membunuh mereka seluruhnya tanpa perasaan. Setelah dirasa cukup, Rawedeng mengajak Rapangsa dan yang lainnya meninggalkan tenda. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.